sebenarnya IHSG lagi longsor-longsornya, bahkan ini bisa dikatakan pekan lalu, betul. Iya, bahkan ini dikatakan menjadi kinerja terburuk sejak 5 Agustus 2024. Dan pekan lalu ini ambruknya sepanjang tahun 2025, berarti dari awal Januari sampai dengan hari ini koreksinya sudah di 11,43%. Dan perbankan menjadi banyak juga yang terkoreksi. Porto saya merah semua nih, tapi saya bertahan. Nah ini kenapa kira-kira? Iya ya, kalau dilihat sebenarnya IHSG di pekan kemarin atau 2 minggu ya, 2 minggu penutup bulan Februari ini memang sangat-sangat dalam sekali tekanannya, memang karena banking ditinggalkan sama para pelaku pasar. Tapi di sisi lain hari ini tuh memang surprisingly langsung menguat, dan bahkan di sesi pertama tadi menguatnya di 3,1%, sudah langsung ke 6.400-an, kemudian warawiri di range level 6.300 sampai dengan 6.500, dan akhirnya bisa ditutup di level psikologis 6.500 setelah tertekan cukup dalam sepanjang pekan lalu. Nah menariknya sebenarnya Syaf, ketika kita melihat saham-saham yang cukup performanya sangat baik, karena kalau bisa dibilang hari ini penguatannya apa sih sentimennya enggak, karena ini memang technical rebound. Kemarin udah pelemahan luar biasa, sudah 3 hari terakhir sebelum closing market di pekan lalu itu sudah koreksi, jadi ini waktunya naik lah ibaratnya seperti itu. Tapi ada beberapa saham yang moncer performnya itu luar biasa, seperti ada langsung sumringah, dan ternyata juga penguatannya diikuti oleh rupiah. Iya, nah penguatan rupiah sebenarnya tipis-tipis aja ya, karena rupiah dari kemarin ini bergerak di kisaran 6.500-an, hari ini bergerak tipis di 16.400-an, tetapi tetap masih bisa menyentuh 16.500-an. Dan sebenarnya kalau melihat rupiah ini dipengaruhi oleh kebijakan Donald Trump yang memang akhirnya akan sangat possible untuk dilakukan dalam waktu dekat, which is besok, yaitu penetapan tarif terhadap Kanada dan Meksiko. Ditambah terhadap China juga, ini akan dilakukan penambahan 10%. Dari yang sebelumnya sudah dikenakan 10%, kini ditambah lagi 10% menjadi 20%. Ini berasa banget, apalagi yang mau liburan, lebaran nanti pusing pasti ngelihat dolar 16.000 nih. Dan sebenarnya kalau kita ambil sedikit begitu ya soal rilis deflasi yang terjadi begitu ya di bulan Februari, mengekor begitu ya deflasi yang terjadi di bulan Januari, narasinya adalah tetap sama tapi tidak lebih dalam gitu ya, karena catatan tahunnya itu masih mengalami inflasi ya, untuk secara keseluruhan, dan IHK Januari ternyata tercatatnya deflasi 0,76% teman-teman, dan secara keseluruhan pun juga sebenarnya masih mengalami inflasi. Tetapi ini kan baik lagi ya, ketika deflasi kita terus kemudian nanya soal daya beli apa yang terjadi. Dan ketika masuk bulan puasa sebenarnya ini diharapkan menjadi salah satu engine pertumbuhan lagi, engine spending, karena diharapkan perputaran uang lebih besar, kemudian juga banyak